Keyakinan positif tentang uang. Nah, ini hal yang perlu dimiliki ya. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang positif tentang uang. Jangan pernah kita punya keyakinan sesuatu itu yang berbentuk uang adalah sesuatu yang sulit. Namun di situ uang adalah sebuah kemudahan dan uang itu selalu membawa kelancaran ya. Jadi ketika Anda pengen apa, Anda mau bagaimana, itu uang akan datang dengan senang hati dan Anda bisa bersahabat dengan uang atau Anda menjadikan uang sebagai sesuatu yang dekat dengan Anda. Jadi perlakuan Anda seperti memperlakukan kepada orang yang Anda sayangi. Jadi uang memang perlu disayangi. Karena apa? Ya ketika uang disayangi, dia akan datang dengan sukacita dan betah dengan kita. Nah, itu sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman bisa terapkan ilmunya dan kita langsung mulai di poin pertama. Kenali pola pikir lama. Jadi ketika Anda mungkin belum menemukan channel ini atau Anda belum belajar tentang law of attraction, mungkin Anda punya pemahaman bahwa uang itu sesuatu yang ya mungkin membuat Anda sulit, atau uang itu adalah sumber masalah, atau uang itu adalah sesuatu yang memang bukan kebutuhan utama, atau ada yang berprinsip bahwa uang bukanlah segalanya. Ketika prinsip itu dijalankan, ketika prinsip itu diterapkan, maka ya itulah yang terjadi. Makanya dari situ Anda perlu mengenalinya. Mungkin kalau saat ini Anda, wah kok uang ini susah banget nih masuk, uang ini kok nggak datang, terus uangku yang ada kok cepet banget habis dan semuanya nggak kerasa, tiba-tiba aja udah nggak punya. Itu ketika Anda sudah mengenali, Anda evaluasi dan Anda bisa merubahnya dengan paham-paham yang baru. Pemahaman yang lama itu bisa dirubah dengan pemahaman yang baru yang itu perlu Anda tanamkan dalam kehidupan. Ketika Anda sudah melakukannya, ketika Anda sudah menjalankannya, maka yang terjadi adalah uang itu bisa akan datang dengan mudahnya kepada Anda dan Anda bisa memilikinya. Apalagi ketika perlakuan Anda ke uang ini baik, maka Anda akan mendapatkannya dengan mudah. Bukan kita mendewakan uang, kita tetap tuannya uang. Misalkan Anda seorang bos atau memang Anda seorang bos, terus Anda ke karyawan Anda itu memperlakukannya dengan seenaknya, maka betah nggak karyawan Anda? Pasti nggak betah. Atau dia di situ terpaksa dan akhirnya dapat peluang yang lebih bagus, dia akan keluar. Namun ketika Anda memperlakukannya dengan baik, Anda memperlakukannya dengan penuh perhatian, dalam artian bukan perhatian yang tanda kutip ya, berlebihan gitu. Jadi ada diskusi, ada Anda nanti bisa komunikasi dengan baik, maka ya karyawan Anda akan loyal, karyawan Anda akan selalu menghargai Anda juga, dan bahkan ada tawaran di perusahaan lain pun bisa jadi mereka menolak. Karena apa? Aku nyaman di sini karena di sini adalah kekeluargaan, bukan aku bekerja dengan keterpaksaan dan harus begini begitu. Jadi bukan bekerja dalam tekanan. Nah, itu ketika Anda lakukan kepada uang, maka uang juga akan seperti itu. Jadi Anda kenali dulu kalau di pemahaman yang lama itu bagaimana, Anda ganti dengan pemahaman yang baru. Anda perlakukan uang dengan baik, ajak dia komunikasi juga yang baik, terus rawat dia. Mungkin kalau ada yang lecek, Anda bikin dia halus lagi, mungkin Anda setrika, kasih wewangian. Nah, itu mereka suka dan dia akan menarik teman-temannya juga. Ibaratnya gini, kalau nih perusahaan Anda nih perlakuannya baik ke karyawan, terus dari situ ada tunjangan-tunjangan yang memang Anda kasih ya, mungkin bonus atau mungkin ya pokoknya apresiasi untuk karyawan Anda. Ketika Anda membuka lowongan, pasti mereka akan dengan senang hati mengajak teman-temannya atau saudaranya untuk datang. Begitu juga dengan uang, selalulah membuka lowongan untuk uang datang. Nah, dari situ apa? Ya uang yang udah Anda rawat tadi akan ngajak teman-temannya juga, akan ngajak saudara-saudaranya juga untuk datang kepada Anda. Praktis kan ilmunya? Sederhana. Mungkin ada yang berpikir, mana mungkin, mana bisa. Tapi ya kenyataannya bisa, memang seperti itu ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita tarik dalam kehidupan kita. Dan kita lanjut di poin kedua. Jadi setelah kita sudah memiliki keyakinan baru, maka kita harus menerapkannya secara maksimal ya. Poin kedua ini adalah terapkan secara maksimal pemahaman baru. Jadi ketika pemahaman yang lama udah kita ganti, terus kita sudah membuatnya jauh lebih sempurna lagi ya. Jadi kita bagaimana sih memperlakukan uang, terus bagaimana anggapan kita tentang uang, terus bagaimana uang ini akan mengalir terus kepada kita. Karena kita bisa menanamkan, aku adalah orang yang menyenangkan bagi uang. Ketika kita sudah menanamkan itu, maka uang akan datang kepada kita. Ingat loh, saya pernah bilang, uang akan mengalir ke tempat yang menyenangkan. Ketika kita menyenangkan bagi uang,
ketika kita penuh perhatian dengan uang, ketika kita memberikan sesuatu yang lebih kepada uang, bukan kita memujanya, bukan kita menyembahnya, maka uang akan dengan senang hati datang kepada kita. Bagaimana bentuk dan rupanya, ya, bisa jadi memang nanti uangnya recehan, mungkin 10.000, 20.000, atau bahkan 5.000, atau bahkan 1.000-an. Tapi dengan jumlah yang banyak, nilainya kan sama. Yang penting kan nilainya, bukan bagaimana bentuk fisiknya. Kalau nilainya yang datang berapa dan jumlahnya itu banyak, Anda bisa menukarkan dengan nilai atau nominal yang lebih besar. Karena nilainya sama, bentuk fisiknya aja yang berbeda. Jadi Anda juga harus menerima ya berbagai bentuk dan rupanya. Jangan nanti masa punya uang 10 juta ribuan semua, udahlah nggak mau. Ya, mending kasih ke saya gitu ya kalau nggak mau ya. Namun ketika Anda memiliki uang 10 juta, ini sama-sama 10 juta, yang tadi 1.000-an, yang ini 100 ribuan, Anda lebih memikirkan bahagianya itu 100 ribuan, ya itu akan segera lenyap. Karena apa? Perhatian Anda berbeda. Yang penting kan nilainya berapapun ya, bukan bentuk fisiknya. Ketika bentuk fisiknya yang Anda nilai sebenarnya itunya sama, ya itu akan cepat habis. Jadi Anda harus menanamkan pemahaman baru kalau memang Anda selalu siap dan menyenangkan untuk uang ketika uang datang berbagai bentuk dan rupanya. Ya, mau recehan, mau itu nominal yang besar, terima aja karena nilainya sama. Kita lanjut di poin ketiga. Rasa emosi. Emosi itu bukan berarti marah-marah terus, yang emosi yang berlebihan, yang itu negatif ya. Tapi di sini yang kita bahas adalah emosi positif. Rasakan emosinya, itu alias perasaan kita. Bagaimana perasaan kita kepada uang? Kita senang nggak dengan uang? Kita bahagia nggak dengan uang? Apakah kita menghakimi uang? Apakah kita menyayangi uang? Tentukan sendiri. Kalau Anda pengen didatangi uang ya, Anda bisa tanamkan kalau Anda menyenangkan bagi uang. Tapi kalau Anda pengen dijauhi uang, buatlah emosi Anda adalah emosi yang itu dibenci uang. Misalkan, uang adalah akar dari segala kejahatan. Uang adalah bla bla bla, yang itu berkonotasi negatif. Tapi Anda tetap butuh uang, dikasih uang berapapun dan Anda masih kerja untuk uang. Nah, itu sesuatu yang nggak nyambung ya. Anda membenci uang, tapi Anda nggak suka dengan uang. Tapi kalau Anda balik bahwa uang itu menyenangkan, uang itu sesuatu yang selalu ada dalam hidupku, selalu datang dengan sukacita, selalu gembira ketika bersamaku, ya uang akan berbondong-bondong datang. Libatkan emosi Anda secara positif ya. Jadi secara maksimal Anda bisa gunakan kalau uang itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan Anda adalah orang yang menyenangkan juga bagi uang. Kelilingi diri dengan hal positif tentang uang. Jadi kita perlu mengelilingi hal-hal positif tentang uang. Mungkin kita bisa investasi, kita menambah aset, dan kita bisa menjadi seorang money maker. Jadi gini, money maker bukan kita bikin uang palsu, tapi kita menciptakan peluang yang itu bisa membuat kita dikelilingi uang, dan uang itu akan sering berdatangan. Misalkan Anda buka usaha Anda udah jalan, udah settle, dan udah stabil, udah sistemnya terbentuk, Anda silakan buka usaha lain lagi. Begitu terus selanjutnya ya. Jadi sampai banyak, tapi perlu diingat usaha Anda harus settle dulu. Ini kalau cerita panjang nanti ya, karena ada pengalaman yang saya melakukan sebuah kesalahan dari situ, makanya uang saya habis ya. Dan itu tadinya berpikiran, wah ini bakal gede. Dan ini biasanya sebenarnya dilakukan oleh pengusaha pemula. Tapi saya nggak membahasnya kali ini ya. Nanti lain waktu kita diskusikan. Mungkin suatu saat kita akan live, kita bisa diskusi bareng. Ketik setuju kalau yang mau kita live bareng, diskusi bareng ya. Jadi nanti kita bisa belajar bersama-sama. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, jangan kurai mimpi.